Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaraniafi dari kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai informasi penting terkait tokoh nasional di Indonesia. Malam pergantian waktu 30 September dan 1 Oktober 1965 menjadi kisah sejarah kelam bangsa Indonesia. Gerakan 30 September atau yang kita kenal dengan peristiwa G30S PKI, yang mana 7 jenderal TNI Angkatan Darat diculik hingga mengalami penyiksaan dalam peristiwa tersebut. Ketujuh jenderal tersebut adalah Jenderal Ahmad Yani, Letjen Suprapto, Maijen S. Parman, Maijen MT Haryono, Maijen DI Panjaitan, Maijen Sutoyo Siswo Miharjo, dan Pierre Tendean. Namun, ada satu jenderal yang sebenarnya masih menjadi sasaran. Namun, beliau berhasil selamat. Beliau adalah Abdul Haris Nasution, atau yang biasa dikenal dengan A.H. Nasution. Jenderal Besar TNI Purnawirawan Dr. Abdul Haris Nasution lahir di Kota Nopan, Sumatera Utara, 3 Desember 1918 dan wafat di Jakarta 6 September tahun 2000 pada umur 81 tahun. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan salah satu tokoh TNI Angkatan Darat yang menjadi sasaran dalam peristiwa G30S yang selamat dari upaya penculikan tersebut. Istri Jenderal A.H. Nasution, Johanna Sunarti, terbilang berjasa besar dalam penyelamatan suaminya dari penculikan yang dilakukan pasukan Cakrabirawa pada G30S PKI. Dan juga ada harga mahal yang seolah harus dibayar oleh A.H. Nasution atas keselamatannya dari penculikan oleh pasukan Cakrabirawa, yaitu nyawa putri bungsunya, Ade Irma Nasution, serta ajudan beliau yang bernama Pierre Tendean kala itu mengaku sebagai A.H. Nasution. Pierre akhirnya gugur di lokasi dan tubuhnya dibawa ke lubang buaya bersama dengan jenderal lainnya. Pierre juga kini dikenang sebagai pahlawan revolusi. Pada percobaan penculikan yang dilakukan oleh PKI dalam gerakan 30 September, Abdul Haris Nasution berhasil lolos. Pada waktu itu ada tentara yang melepaskan tembakan, namun terpeleset. Ia berhasil memanjat dinding dan terjatuh ke halaman kedutaan Irak untuk bersembunyi. Nasution terus bersembunyi di halaman tetangganya sampai pukul 6.00. Ketika ia kembali ke rumahnya dalam keadaan patah pergelangan kaki, Nasution kemudian meminta ajudannya untuk membawanya ke Departemen Pertahanan dan Keamanan karena dia pikir itu akan lebih aman di sana. Nasution kemudian mengirim pesan kepada Soeharto di markas Kostrad, mengatakan kepadanya bahwa ia masih hidup dan aman. Sekitar pukul 14.00 setelah gerakan 30 September mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi, Nasution mengirim perintah lain untuk Soeharto, Martadinata, dan Joyo Diharjo. Dalam rangka itu, Nasution mengatakan bahwa ia yakin Soekarno telah diculik dan dibawa ke markas G30S di Halim. Dengan pasukan Sarwo Edi, Jakarta dengan cepat berhasil diamankan oleh Soeharto, kemudian mengalihkan perhatiannya ke Halim dan mulai membuat persiapan untuk menyerang pangkalan udara. Untuk membantunya, Nasution memerintahkan Angkatan Laut dan Polisi untuk membantu Soeharto dalam menumpas gerakan 30 September. Untuk Angkatan Udara, Nasution mengeluarkan perintah mengatakan bahwa mereka tidak akan dihukum atas pembangkangan jika mereka menolak untuk mematuhi perintah Dani. Pada pukul 6.00 tanggal 2 Oktober, Halim berhasil diambil alih dan gerakan 30 September secara resmi dikalahkan. Ini merupakan sebuah perjuangan besar yang dilakukan oleh Jenderal A.H. Nasution untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 1997 dianugerahi pangkat Jenderal Besar Bintang 5. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.